Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Jaksa penuntut umum melimpahkan kembali berkas perkara Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang perkara fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa akan digelar lagi 6 Agustus mendatang. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel mengatakan Pengadilan Negeri telah menerima pelimpahan berkas perkara Dr. Tifa 28 Juli lalu. Setelah pelimpahan berkas tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menentukan tanggal sidang yang akan dimulai 6 Agustus mendatang. Seluruh proses sidang akan dimulai dari awal, yakni pembacaan dakwaan yang baru. Pengadilan Negeri telah menerima kembali pelimpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Ketua Pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili. Sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Ibu Christina Endarwati sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Rapli Siregar dan Matilda Christina Katarina sebagai Hakim Anggota. Kemudian oleh majelis hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji menegaskan permohonan pra-peradilan ketiga yang diajukan bukan merupakan upaya untuk mengulur waktu proses hukum. Permohonan ini diajukan sebagai tindak lanjut atas putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Sehingga dalam permohonan pra-peradilan ketiga, Roy menuntut ganti rugi 206 juta rupiah terdiri dari ganti rugi material sebesar 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah. 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan Hakim Pra-Peradilan kalau nanti berkenan dikabulkan oleh Hakim Pra-Peradilan maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Ya. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. 206 juta rupiah itu ya diputuskan semua atau dikabulkan sebagian atau apa yaitu terserah kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Iketut Darmawan. Sidang perkara ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 6 Agustus nanti. Bagaimana sidang ini akan berjalan dan bagaimana pihak Dr. Tifa akan menghadapi sidang baru? Kita bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa, Burhanuddin Suralaga, dan kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Selamat malam, Bung Yakub, juga Pak Burhan. Malam, Mbak Friska. Jelang 6 Agustus ini artinya pihak Dr. Tifa sudah siap menghadapi dakwaan baru dari jaksa. Bukan hanya sudah siap, tapi sangat siap. Sangat menunggu-nunggu. Sangat menunggu-nunggu. Apa yang pihak Anda yakini bahwa sidang ke depan ini tetap menguntungkan untuk Anda? Karena kami sudah menerima berkas, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang berkas yang kami terima, tetapi dari berkas yang kami sudah dapatkan dan sudah kami bedah, itu banyak sekali kans kami untuk melakukan perlawanan. Misalnya mengenai objek yang dikatakan sebagai delik penghinaannya itu adalah hasil penelitian Dr. Tifa yang diteliti adalah ijazah S1-nya dari Joko Widodo. Nah, soal ini salah satunya. Menurut Bung Yakub akan jadi celah juga kah untuk nantinya jika eksepsi diajukan diterima kembali oleh majelis hakim? Ya, tentunya kalau kita merujuk kepada KUHP, Mbak Friska, kalaupun nanti ada eksepsi tentunya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara di pasal 75 ayat 5-nya. Jadi ya kami melihat bahwa kalaupun nanti ada perlawanan silahkan saja untuk dakwaan ini, tapi nanti akan diputus bersama di pokok perkara. Jadi pembuktian the show must go on, pembuktiannya akan jalan. Nah dari kemarin, memang bukan dari kemarin saja sih, sudah selama ini kami juga menunggu sebenarnya kepalsuan yang dituduh itu di mana sih sebenarnya? Karena ini kan materi pembuktian nanti di situ. Dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik, atau fitnah, atau manipulasi data elektronik dan sebagainya. Tapi selama ini kita tidak disajikan nih, dikatakan palsunya di mana. Malah seakan-akan Pak Jokowi yang karena tidak menunjukkan, seakan-akan bahwa jadi Pak Jokowi yang salah. Jadi kita menunggunya di situ sebenarnya. Kami penasaran, jujur, palsunya di mana? Dan itu yang mungkin menjadi pertanyaan besar nanti kita tunggu di proses pembuktian. Ini sudah disiapkan? Sudah kami siapkan semuanya. Jasa pembanding kami sudah dapatkan. Pembanding pada tahun yang sama ya. Pada tahun yang diklaim oleh Pak Joko Widodo, itu kami sudah dapatkan. Juga berdasarkan hasil-hasil dari
keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh penyidik sendiri. Kami sudah dapatkan di mana kami akan melakukan penggalian-penggalian informasi yang akan diberikan oleh saksi nanti di dalam persidangan. Terutama terhadap pelapor sendiri. Dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo yang tentu akan hadir dalam persidangan pertama nanti sebagai saksi pelapor ataupun saksi korban. Pembanding-pembanding tadi membuat pihak Pak Jokowi gentar atau enggak sih, Bung Justru Yakub? kami menunggu, Mbak Friska. Selama ini kami sangat-sangat menunggu di mana letak pemalsuan ataupun kepalsuan ada di mana. Karena Pak Jokowi dari sejak awal konsisten melapor itu karena memang merasa beliau sudah menjalani semua proses perkuliahan, ijazahnya didapatkan dengan sah, ijazah aslinya juga selama ini memang digunakan untuk mencalonkan juga, hingga dari wali kota, gubernur, hingga pilpres dan sebagainya. Ternyata ada beberapa pihak yang menyatakan itu palsu. Dengan menggunakan beberapa elektronik dikatakan fotonya bukan foto Pak Jokowi. Nah, kita juga penasaran, Mbak, jadi foto siapa itu kalau menurut versi dari teman-teman terdakwa? Nah, itu yang mungkin nanti saya jujur pribadi pun penasaran gitu, Mbak. Untuk yang tadi sudah disiapkan? Sudah pembandingnya? disiapkan, sangat siap itu ya. Dan yang kalau dianggap palsunya itu pembandingnya betul-betul asli atau enggak? Dan apakah yang Pak Jokowi bisa dikatakan tidak asli dengan ada pembanding yang Anda siapkan? Begini ya, Dokter Tifa ini kan bukan sebagai ahli telematika dia hadir di sini. Dia hadir sebagai neuroscience. Tentu bukanlah pembanding ini dan itu, bukan. Tapi dari sisi keilmuannya yang dianalisa di sana. Penelitian Dokter Tifa? Penelitian Dokter Tifa. Nah, kalau dari sisi Dokter Tifa, dalam hal ini terdakwa Dokter Tifa, apa sih menurut Anda celah untuk dibantahkan pada saat pembuktian? Kalau kami lihat sih sudah sangat mutlak ya, Mbak Friska ya. Karena begini, Mbak, alat bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik di Polda Metro itu menurut kami sudah sangat kuat, sudah tidak bisa terbantahkan kalau dari versi kami. Bayangkan saja nanti ada lab 4 yang nanti tentu dikuatkan oleh ahli menjelaskan hasil lapornya bahwa ijazahnya ini identik dengan ijazah-ijazah pembanding lainnya di tahun yang sama, pertama. Kemudian ada saksi-saksi, rekan-rekan teman-teman Pak Jokowi yang dulu berkuliah bareng dan sebagainya. Yang paling mutlak lagi UGM akan hadir menjelaskan nih riwayat perkuliahan Pak Jokowi dari masuk, dari pinjam buku di perpustakaan, dari KHS, dan sampai akhirnya bisa diterbitkan ijazah. Nah, ini semua bayangkan saja Mbak Fris, kalau ini semua disajikan di persidangan yang terang benderang, ya saya rasa sih sudah sangat clear ijazah Pak Jokowi asli di situ. Nah, kalau ijazah Pak Jokowi asli, maka orang-orang yang menyatakan sebaliknya kan patut diduga telah melakukan pencemaran baik atau fitnah ataupun manipulasi elektronik. Apalagi dikatakan fotonya ini, Mbak, bukan foto Pak Jokowi lagi. Mungkin nanti keluarga Pak Jokowi dari istri sampai anak-anak dan cucu-cucunya pun nanti bisa bingung juga. Ini dikatakan bukan foto Pak Jokowi, jadi siapa yang dikatakan? Nah, ini kan yang mungkin disinformasi yang kita mau jangan sampai bisa terus disebarkan, sehingga kami sangat menginginkan perkara ini sampai ke pokok perkara. Itu sebenarnya alasannya, Mbak, kenapa karena kemarin ada diskusi mengenai apakah ini harus diajukan perlawanan, prapitnya, jaksanya harusnya banding, kan ada argumen itu. Padahal kan norma untuk adanya gugatan ataupun dakwaan baru ini kan juga sudah diatur di pasal 75 ayat 4 itu KUHP baru. Jadi ya kami sangat mengapresiasi juga penuntut umum sudah menyempurnakan dakwaan ini hingga sekarang sudah dilimpahkan kembali. Jujur kami tidak menyangka secepat ini, tapi kami apresiasi dari penuntut umum sudah segera per hari ini ya kalau saya tidak salah sudah melimpahkan. Kami juga jujur baru mendapat informasinya juga dari teman-teman Kompas tadi yang menginfokan kepada kami. Ya, karena itu langsung kita dialogkan di malam hari ini. Nah, kalau untuk membantah dari sisi keilmuannya Dokter Tifa, apa sebenarnya yang bisa dibantahkan? Yang dibantahkan adalah yang paling mudah. Apa itu? Yang paling mudah dari foto, karena tadi kan kita mengatakan dari foto ya, yang kita bahas hari ini. Dari foto Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus, sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Kan mudahnya seperti itu. Atau kalau yang paling pokok adalah, karena ini objek penelitian Dokter Tifa adalah foto ya, salah satunya. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis. Biar kami mempercaya itu. Itu aja kan mudah sekali. Ya. Mas, Bung Yakub? Ya ini mungkin yang nanti mungkin akan seru juga di persidangan. Karena kami juga bingungnya begini, Mbak.
di mana kan orang yang mendalilkan dia membuktikan, sehingga kalau Ibu Tifa, Dokter Tifa itu menyatakan bahwa ini bukan Pak Jokowi karena kumisnya berbeda, ya jangan Pak Jokowi yang disuruh berkumis dong jadinya. Masa Pak Jokowi Butuh waktu untuk menumbuhkan kumis. masa disuruh menumbuhkan kumis, artinya ini kan sudah kebalik-balik lah menurut kami. Jadi ya ini yang mungkin ya tentunya kami hormati seluruh pembelaan dari si terdakwa, tentunya memiliki hak untuk membela diri. Tapi kan nanti majelis hakim harus dibangun kepercayaannya, karena dia harus memutus berdasarkan kepercayaan dia yang didasari oleh 2 alat bukti. Nah itu kalau 2 alat buktinya mungkin udah bukan 2 lagi Mbak Friska, sudah banyak sekali. Apalagi ada ratusan bukti surat dan juga saksi dan ahli dan sebagainya. Saya ke Pak Burhan. Sebenarnya kalau dari dakwaan jaksa yang sudah disempurnakan ini, selain tadi soal objek, mana sih yang jadi celah juga untuk pihak Anda di persidangan nantinya diserang balik sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Di studio Menara Kompas masih kehadiran kuasa hukum Dr. Tifa Burhanuddin Suralaga dan kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan. Kalau dakwaan belum diterima sejauh ini ya? Dakwaan kami belum terima. Tapi dari dakwaan jaksa sebelumnya, kalau disempurnakan, menurut Anda masih ada celah pasal di mana sih dari dakwaan sebelumnya? Apakah hanya penggunaan pasalnya saja antara KUHP lama dan KUHP baru atau jauh lebih dari itu? Penggunaan kalau dakwaan yang lama itu kan adanya penggunaan dua Pasal. KUHP. Dari 81 dan 2025 itu. Tetapi kalau dari celah-celah yang kami pelajari dari berdasarkan dakwaan kemarin, itu masih cukup banyak celah yang bisa kami lakukan nantinya. Yaitu apa misalnya secara substansinya? Salah satunya? Salah satunya karena kami belum terima ya. Jadi sebuah celah yang akan kami nanti gunakan belum mungkin tidak bisa saya ungkapkan dulu ini. Karena ini amunisi sepertinya ya, Bung Yakub. Tapi dari dakwaan jaksa sebelumnya, kalau menurut Anda apakah hanya sebatas penggunaan rezim pasal saja atau ada lebih dari itu sebenarnya yang jadi masalah? Iya, kalau kita mencermati putusannya Mbak Friska, bahwa dikatakan bahwa ada pencampuran mengenai rezim KUHP yang lama dan baru. Kalau pendapat pribadi saya, itu sebenarnya mungkin penuntut umum sengaja untuk agar diserahkan kepada majelis hakim yang nanti memilih menggunakan yang mana. Kita mengenal beberapa asas-asas, salah satunya lex favoreo, di mana akan digunakan aturan hukum yang menguntungkan terdakwa. Kalau itu kan nanti jelas yang mana yang digunakan. Tapi tentu mungkin itikat baiknya dari penuntut umum untuk diserahkan kepada majelis. Tapi majelis berpendapat lain, justru tentukan aja lah satu, agar tidak kabur, tidak obskur dan sebagainya. Jadi atas itu sekarang disempurnakan. Nah, kami juga belum mendengar sih dakwaannya seperti apa. Tapi kalau prediksi kami mungkin hanya perubahan di situnya saja. Tapi artinya substansi pembuktian soal keaslian ijazah ini akan jadi menu utama tetap di persidangan dong? Tentu, karena fundamentalnya ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana fitnah, tentunya kan fitnah ini harus diuji. Atas apa fitnahnya? Orang mengatakan ijazahnya palsu padahal asli. Ya berarti kan harus diuji dulu ijazahnya asli atau palsu. Kalau ternyata memang ijazahnya itu palsu misalnya, ya kan berarti fitnahnya nggak terbukti. Tapi kan kalau ini kami yakin bahwa ijazahnya ini asli. Oleh karena itu kami meyakini bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ataupun ITE-nya yaitu seharusnya terbukti. Nah disitulah nanti dialektikanya akan terjadi. Nah kalau seakan-akan bahwa tidak akan masuk ke ijazah, menurut saya sih kurang tepat Mbak, karena sudah pasti akan membahas ijazahnya terlebih dahulu. Nah, tapi amar putusannya, karena ini sidangnya itu mengenai fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, ya tentu akan membunyikannya mengenai itu. Tapi kan di pertimbangan hukumnya, majelis hakim pasti akan menimbang, karena dikatakan ini asli dan sebagainya, maka itu terbukti, maka bla 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 bla. Nah, itu pasti akan harus dibuktikan Mbak. Nah, tapi dengan keilmuannya Dr. Tifa dalam kasus ini untuk menguji terkait dengan keaslian ijazah, akan bagaimana? Berarti saya harus membongkar dikit nih ya. Nah, amunisi yang kami persiapkan. Dalam hal ini adalah kami sudah mempelajari dari daftar bukti. Di daftar bukti tidak ada tercantum ijazah asli ataupun fotokopi. Dari hanya daftar sita, bukti sita adalah dikatakan di situ ijazah Insinyur Joko Widodo dari UGM tahun 85. Tetapi di daftar bukti yang lain itu
dari sitaan jelas dikatakan asli ataupun fotokopinya ada. Dari yang lain ya, bukti-bukti dari yang diserahkan yang katanya adalah teman-teman Jokowi semasa berkuliah dulu. Itu satu hal. Jadi kalau dikatakan ini adalah ijazah asli atau palsu, di dalam penyitaan sendiri itu tidak pernah dikatakan itu ijazah aslinya yang disita. Tidak pernah ada di daftar bukti. Ini akan jadi masalah atau tidak, Bung Yakub? Kalau saya lihat sih saya tidak melihat ini sebagai suatu masalah ya. Dan Kenapa? itu tentunya nantinya mungkin yang berhak menjelaskan adalah penuntut umum. Karena kan yang mendapatkan daftar alat buktinya dari penuntut umum. Tapi kalau saya melihat justru kalaupun ditulis nanti ijazah asli Pak Jokowi, pasti dipermasalahkan juga nanti sama teman-teman terdakwa. Loh, ini kan harus diuji dulu kenapa ditulis ijazah asli. Sekarang dikatakan ijazah mungkin hanya biar dibuka aja ya interpretation karena mungkin sidangnya belum dimulai, harus diuji, ya nanti takut dipermasalahkan. Itu pun sekarang dipermasalahkan. Jadi mungkin dari penuntut umum kiri kanan pasti salah, ada tergantung angle-nya aja. Tapi yang jelas bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu sudah disita dan sudah penguasaannya kemarin itu terakhir di Polda Metro, sekarang sudah di penuntut umum yang nanti akan dibuktikan. Nah ini juga sudah dilapkan Mbak, dilaporkan. Nah hasil lapor itu pun nanti tentunya akan dijelaskan juga oleh seorang ahli pasti di persidangan nanti. Ya. Menjelaskan apakah ini identik atau tidak. Nah inilah yang nanti menjadi bahan pertimbangan majelis. Karena kalau ijazahnya ini sebenarnya tidak disita, ya mungkin boleh saja kalau ada argumentasinya, ya mana ijazah aslinya tidak ada, ini kan sudah disita. Di gelar perkara khusus pun sudah diperlihatkan. Dan di situ pun semua sepakat bahwa ada emboss, ada watermark dan sebagainya. Yang semua dalil-dalil sebelumnya, sebelum ini masuk persidangan, sudah terpatahkan semua juga. Apakah itu Times New Roman lah dan sebagainya. Dan foto-foto itu pun sebenarnya juga sudah disangkal juga bahwa itu dikatakan Pak Dulmatno awalnya. Dan dari keluarga Pak Dulmatno, kalau tidak salah juga sudah mengkonfirmasi itu bahwa itu bukan beliau. Jadi ya sebenarnya satu persatu sudah dipatahkan. Ya, jadi kita tinggal tunggu aja nih di persidangan kira-kira pembelaannya seperti apa. Kalau dari kami kembali Mbak, Pak Jokowi tidak pernah ada insentif untuk memenjarakan orang, memidanakan orang, tidak. Tapi ini satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukan lagi oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status ijazahnya. Karena Pak Jokowi sudah digugat, sudah pernah juga dilaporkan pidana, kita menang juga di Perdata, menang di Petun dan sebagainya. Tapi terus masih ada orang yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini tidak benar atau palsu. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro. Nah, dengan kita sudah one step closer nih, sudah mau masuk ke pokok perkara, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi akhir dari dinamika yang sudah terjadi di... Kalau dari Dokter Tifa sebenarnya yang akan dibuktikan nanti, apakah memang pembanding ijazah palsu, ijazah yang dianggap palsu oleh pihak Anda, atau berupa bukti elektronik yang selama ini dipermasalahkan oleh Dokter Tifa maupun Bung Roy? Kami akan memberikan juga bukti fisik nanti di dalam persidangan. Karena hak dari terdakwa nanti itu untuk menghadirkan bukti juga. Bukti fisik itu Bukti fisik berupa ijazah dari lulusan UGM, pembanding alumni lainnya pembanding begitu? alumni lain. Atas ijazahnya Pak Jokowi? Atas ijazah Fakultas Kehutanan. Nah, kalau misalnya ini apa yang menurut Anda akan berbeda dan jadi dialektika? Karena kan sebelumnya juga sudah dihadirkan yang dianggap oleh pihak Pak Jokowi itu rekan-rekan seangkatan dengan ijazah yang sama. Sementara nanti ada pembandingnya yang dikatakan sebagai pemilik ijazah di angkatan yang sama pula. Nah, tentunya nanti ada UGM, Mbak, yang untuk harus menjelaskan bahwa betul kami juga mengeluarkan ijazah ini. Pada tahun sekian. Betul, dan orang-orang pembanding ini memang adalah dulu lulusan UGM. Nah, nanti kan tinggal diuji apakah yang dihadirkan terdakwa itu memang lulusan UGM, memang betul lulus secara sah dan valid dan sebagainya. Jadi akan menarik karena UGM di sini menjadi kunci, Mbak. Karena kalau kita menggunakan kaedah-kaedah yang sebenarnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kan dalam pencalonan pilkada dan sebagainya sering juga, Mbak, mengenai ijazah ini. Dari MK tuh gampang minta, oke, kami minta keterangan dari penerbit. Ketika penerbit mengatakan, oke, saya keluarkan, cukup. Di MK itu tidak bisa dipermasalahkan lagi. Nah, kaedah itu yang kami harapkan digunakan. Karena kalau tidak, Mbak, standar pembuktian mengenai ijazah nanti bisa berubah nih di hukum positif di Indonesia. Kita nggak mau itu berubah. Karena jangan sampai seseorang ijazahnya bisa diragukan hanya dengan bukti-bukti fotonya bukan dia, kumisnya nggak benar dan sebagainya. Itu yang kami hindari, Mbak. Jika UGM mengatakan bahwa itu asli, apalagi yang bisa dibantahkan? Yang mengatakan UGM kapan ini? Karena ini kita berpolemik produk yang lampau, ya kan? Jadi kita melakukan pembanding-pembanding dari produk yang sama. Kalau UGM hari ini, apakah kita tahu netralitasnya? Seperti itu kan? Kalau begitu,
yang bisa jadi tolok ukurnya apa kalau dianggap kampus yang sekarang tidak bisa mewakili produk yang lampau? Harusnya dikeluarkan dong. Kalau kita ya kan, mempunyai daftar-daftar alumni, mohon maaf, kami mendapatkan bukti di KPU yang legalisirnya sendiri itu tidak mencantumkan adanya tanggal legalisir dan sebagainya. Sementara di undang-undang itu harus dilampirkan, disertakan. Ya kan? Nah, juga pertanyaan, kalau kita melakukan legalisir ke kampus ataupun ke sekolah, tentu kan menyertakan ijazah asli, ya kan? Ijazah asli, lalu pihak dekan ataupun jurusan baru menerbitkan ijazah yang dilegalisir. Itu disertakan siapa pejabatnya, tanggal berapa kita diberikannya. Ini kan tidak ada. Kebetulan saya sendiri yang menerima waktu itu ya dari KPU RI, adanya bukti legalisir dan tidak ada tanggal legalisir. Nah, hal-hal teknis seperti ini pihak Anda bisa menjaminkan itu di muka sidang, karena kan pasti akan dipermasalahkan hal-hal teknis seperti tadi. Ya, tentunya pertama yang akan bisa menjelaskan dengan jelas pasti nanti UGM. Tapi kami meyakini bahwa dari informasi yang kita mendapatkan juga dulu dari Polda Metro bahwa sudah banyak sekali dokumen bukti-bukti surat yang disita. Dan di situ Mbak, kami meyakini semua menjelaskan semuanya. Karena gimana pun juga, kalau tadi argumen dari Bang Burhan mengatakan ini tidak bisa menjelaskan yang lama, tapi kan data itu tidak pernah hilang. Semua KHS-nya dari tahun berapa dan sebagainya. Dan itu yang kami yakini, kami belum lihat langsung, tapi yang kami meyakini nanti di pemeriksaan pokok perkara di pembuktian pasti akan dibuka semua. Ratusan bukti tersebut dan mungkin kelihatan semua itu dari tahun berapa, Pak Jokowi masuk awal hingga akhirnya lulus. Nah itulah yang sebenarnya kan kita tunggu-tunggu. Gitu Mbak. Dan 6 Agustus nanti chapter baru akan dimulai. Kita nantikan persidangan berikutnya. Terima kasih Pak Burhan, terima kasih juga Bung Yakub sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya tetap di Sapa Indonesia Malam. Dari jejak 2 kampung yang tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali setelah kemarau melanda wilayah Banten. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.